Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Anugrah. Bagaimana kabarnya nih Bu Handayani? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri apa kabar hari ini Bu Anugrah? Alhamdulillah baik juga Bu. Tadi ada jam mengajar ya Ibu Anugrah? Iya, tadi habis mengajar nih Bu, tapi sudah jam istirahat. Ada apa ya? Kemarin Ibu Anugrah WA saya, katanya pengen curhat atau cerita-cerita begitu ya Bu? Iya Bu, ini nih Bu, ada sedikit masalah. Sekarang kan kita sudah memasuki era digitalisasi, di mana pembelajaran pun itu sudah sangat bervariasi dengan menggunakan banyak media digital seperti Quizizz, Walk, dan banyak lagi dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sedangkan di sekolah saya masih banyak rekan-rekan guru yang mengajarnya itu belum kreatif dalam mengajar. Mereka hanya menggunakan metode konvensional saja seperti yang kita ketahui. Sekarang ini penggunaan teknologi sangat disarankan dalam proses pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam mengajar seperti menggunakan media pembelajaran berbasis IT atau merancang dan menampilkan materi dengan slide yang menarik agar peserta didik semakin antusias dan semangat dalam belajar. Tapi di sekolah saya itu masih kurang gurunya yang menggunakan pembelajaran berbasis IT. Iya Bu, betul sekali ya Bu. Sekarang diharapkan kita semua sebagai guru itu dapat menggunakan pembelajaran digital. Lalu saya mau tanya nih Bu, setelah kita berbincang-bincang, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Tentunya saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini, Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya? Iya, benar Bu. Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya. Jadi selama ini di sekolah Ibu mengajar masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional ya Bu, metode yang monoton, yang hanya menerapkan metode ceramah dalam mengajar, begitu kan Bu? Iya Bu, benar sekali. Sehingga guru masih menjadi pusat pembelajaran. Sedangkan kita tahu kan Bu, sesuai dengan prinsip Piaget Dewantara, bahwa pembelajaran bukanlah berorientasi pada guru, di mana siswa hanya sebagai objek dalam belajar dan kegiatan pembelajaran, sehingga
Guru menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dan menjadi satu-satunya sumber belajar. Sedangkan kita tahu kan Bu, prinsipnya jadi Dewantara bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan dan potensi murid. Proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Sedangkan kita tahu sekarang kan Bu, dengan perkembangan zaman, murid itu sangat senang menggunakan IT. Di rumahnya pun dia lebih senang dengan gadget gadgetnya Bu. Oh iya. Jika di skala 1 sampai 10, kira-kira rekan guru Ibu di sekolah itu berada di skala berapa, Bu? Kalau menurut saya ada di skala 4. Kira-kira Ibu inginnya rekan Ibu di sekolah berada di skala berapa, Bu? Kalau saya inginnya sih adanya di skala 7 Bu. Ya, nggak usah skala 10 lah Bu, terlalu muluk. Sudah kalau skala 10 sudah sangat baik sekali ya. Skala 7 aja sudah cukup lah Bu. Gitu ya, Bu. Menurut Ibu untuk mencapai skala 7, bagaimana nih cara Ibu? Kalau saya sih Bu harus ada perubahan, harus lebih belajar berterima kasih dan mau terus belajar. Oh, begitu ya, Bu. Apakah Ibu sudah mencari tahu apa penyebabnya? Kemungkinan besar sih Bu bahwa di sekolah saya itu kan banyak rekan guru yang lebih senior. Dalam artian mereka sudah nyaman dengan metode yang mereka ketahui dan tidak ingin melakukan perubahan karena penyadaran itu. Sedangkan sekarang zaman kan sudah berbeda Bu. Kita dituntut oleh perubahan zaman. Kita harus siap menghadapi pendidikan digitalisasi di era 4.0 ini. Lalu, apa sih harapan Ibu terhadap rekan Ibu di sekolah? Harapan saya guru di sekolah saya dalam hal itu lebih kreatif, juga dapat menggunakan media-media pembelajaran yang beragam, dapat merancang materi pembelajaran menggunakan media-media kita seperti slide-slide yang menarik, kuisis atau kuis yang lainnya, work dan masih banyak kan Bu pembelajaran digital lainnya agar pembelajaran kita bisa lebih menarik buat murid serta murid juga dapat menghadapi perkembangan zaman di era 4.0 ini Bu. Jadi, harapan Ibu terhadap rekan guru itu bisa menggunakan IT dalam mengajar, serta menggunakan metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan bervariasi, agar bisa mencapai harapan Ibu dan memenuhi prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana rencana Ibu ke depannya? Rencana saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih paham dan juga mengajak rekan-rekan untuk membuat video-video pembelajaran.
lalu mengikuti webinar atau pelatihan baik secara online atau offline. Oh, begitu ya, Bu. Rencana Ibu ke depannya, Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi, bukan ya, berkoordinasi dulu ya dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih paham dengan penggunaan IT, serta mengajak rekan sejawat untuk melihat video-video pembelajaran yang inovatif, juga mengikuti webinar ataupun pelatihan. Seperti itu ya, Bu. Terus kira-kira kapan ya Ibu akan menerapkannya? Untuk menerapkannya, insya Allah secepatnya. Mungkin minggu ini atau minggu depan lagi. Tapi sebelumnya saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Dan setelah itu baru berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang paham IT. Luar biasa ya, Bu. Kegiatan yang Ibu akan lakukan atau rencana Ibu yang akan lakukan. Setelah saya mendengar rencana Ibu, kapan Ibu akan menerapkannya, lalu siapa sih yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut, Bu? Ya, tentunya saja yang menjadi kepala sekolah, rekan sejawat yang paham IT, agar kegiatan yang kami laksanakan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, Bu. Apa masih ada lagi yang mau Ibu perbincangkan hari ini? Mungkin hanya itu, Bu, yang saya mau perbincangkan. Memangnya setelah perbincangan ini, apa sih yang Ibu dapatkan ketika tadi kita berbincang-bincang, Bu? Ketika tadi kita berbincang-bincang, Bu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Terima kasih atas bantuannya, masukannya. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Iya, Bu, begitu. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan solusinya. Mungkin solusi yang saya dapatkan itu insya Allah saya akan realisasikan secepatnya agar dapat lebih cepat lagi melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bervariasi. Dan juga tetap berpusat pada murid. Iya, Bu. Saya juga ini, Bu, dapat pelajaran juga dari Ibu ya. Yang pastinya saya sangat senang sekali, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini, Bu, Ibu dapat melakukan pendampingan ataupun pembimbingan kepada rekan guru yang ada di sekolah Ibu. Dan setelah itu terjadi perubahan ya, Bu, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Dan juga sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Terima kasih atas masukannya, Bu Andayani. Saya merasa lega sekali setelah perbincangan ini. Dan juga saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama, Bu. Saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Kapan-kapan bisa WA saya lagi ya, Bu. Kita berbincang-bincang lagi. Semoga kedepannya perbincangan kita ini hasilnya lebih baik lagi. Terus rencana Ibu mendapatkan perubahan maksimal sesuai dengan
harapan harapan Ibu. Baik Bu, mungkin masih ada lagi ya aktivitas lain Ibu hari ini? Iya Bu, saya mau masuk kelas dulu, sudah masuk kayaknya ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anugrah. Bagaimana kabarnya nih Bu Handayani hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu. Tadi Ibu Handayani WA saya ya mau ngajak ngobrol. Iya nih Bu, saya butuh teman untuk ngobrol. Baik, kita ngobrol jangan terlalu lama ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Ngomong-ngomong, Bu Handayani, apa yang mau Bu Handayani bicarakan saya ini? Jadi begini Bu Anugrah ya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Anugrah tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas itu ada beberapa kendala Bu Anugrah dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya di kelas itu kesulitan sekali ya Bu, dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, begitu ya. Jadi Bu Handayani saat ini mengalami kesulitan dalam mengajar materi perkalian pada murid di kelas 2. Begitu ya Bu Handayani? Iya Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Handayani ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang perkalian. Kemudian mereka menjawab apa yang saya tanyakan tentang perkalian. Kemudian ketika saya memberikan soal, anak-anak itu bisa mengetahui atau menjawab dari pertanyaan saya. Oh begitu ya, baik. Menurut Ibu Handayani, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa sih? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, Bu. Lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian seperti itu, Bu. Oke, jadi anak-anak paham terhadap mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu ya idealnya menurut Ibu Handayani. Iya ya Bu, begitu menurut saya yang ideal. Oh begitu ya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10,
Terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu levelnya 1, menurut Ibu Handayani, anak-anak di kelas Ibu Handayani berada di level berapa? Kalau saya amati beragam ya Bu. Di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana caranya mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau dirata-ratakan menurut saya yang idealnya itu berada di poin 5, Bu Anugrah. Oke. Kalau menurut Bu Handayani, murid-murid Bu Handayani berada di level 5, untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah kemungkinan murid-murid berada di level, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Yuli berada di level 10? Bisa Bu Anugrah dengan hasil akhir ketika anak-anak itu bisa perkalian ya dari penjumlahan berulang yang benar-benar berarti murid-murid paham menurut saya. Mereka bisa berada di level 10 Bu Anugrah. Kalau menurut Ibu Handayani bisa di level 10, apa sih harapan yang Ibu Handayani harapkan dari perbincangan ini? Harapan saya yaitu saya akan melakukan diskusi ya, mendapatkan solusi hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Ibu Handayani ya supaya murid-murid Ibu Handayani bisa memahami materi perkalian? Apa ya Bu, yang tadi supaya murid-murid saya mudah paham tentang perkalian saat mengajar, saya kemarin ya Bu memberikan penjelasan tentang perkalian. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak seperti itu Bu, apa mereka sudah paham atau belum, seperti itu Bu. Berarti apa yang bisa Ibu Handayani lakukan ya supaya murid-murid Ibu Handayani bisa memahami perkalian. Menurut Ibu Handayani yang bisa Ibu Handayani lakukan untuk murid-murid Ibu Handayani berada di level itu dalam memahami perkalian dengan memberikan penjelasan tentang perkalian itu, begitu ya Bu? Iya Bu. Sebenarnya itu ya baru saya pikirkan juga sih Bu, apa yang saya mau lakukan terhadap murid-murid saya, bagaimana dia paham materi perkalian, kemudian ada beberapa ide yang saya mau lakukan Bu, terkait dengan pembelajaran ini. Wah, ide apa tuh Bu Handayani? Jadi begini Bu Anugrah, saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah ya Bu, kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya itu saya kasih soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu belum memahami seperti itu Bu, sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Es krim,
kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu mungkin murid-murid saya bisa bermain game ya Bu, tentang materi perkalian seperti itu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Handayani. Game apa nih yang akan dimainkan? Game habiskan tentakelku Bu. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya dengan menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka hasil pekerjaan itu dibawa ke guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencananya seperti itu Ibu Anugrah yang saya mau lakukan. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Handayani ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Bu, murid-murid saya dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Seperti itu Bu Anugrah. Baik Bu Handayani. Menurut Ibu Handayani, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu Handayani terapkan dalam pembelajaran? Menurut saya sih Bu Anugrah perlu waktu ya yang lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan pada saat pembelajaran nantinya. Dan saya juga mengharapkan solusi dari apa kendala yang saya hadapi. Seperti itu Bu Anugrah. Menurut Ibu Handayani, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa yang Ibu Handayani bisa buat untuk mengatasi kendala itu? Karena pembelajaran matematika itu masih ada beberapa hari ke depannya Bu, jadi saya itu bisa menyiapkan media-media mulai dari sekarang ya Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya Bu. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan setting ya Bu. Dan agar murid bisa mengerjakan game dan bisa mengerjakan game ya, habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Seperti itu Bu Anugrah. Lalu adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Handayani untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan wali kelas 2A ya Bu, karena saya wali kelas 2B. Kemudian untuk rencana aksi saya ini di dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi bersama dengan wali kelas 2A, juga bisa menerapkan di kelasnya juga Bu. Jadi kami saling berkolaborasi antara wali kelas 2A, seperti itu Bu. Baiklah. Kira-kira kapan nih Bu Handayani mau menerapkan di kelasnya? Nanti di hari Kamis ya Bu, ketika ada pembelajaran matematika insya Allah Bu.
Baiklah Bu Handayani, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Ibu Handayani dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Begini Bu Anugrah, tadi kan awalnya saya bingung ya, Bu Anugrah mau bercerita tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid-murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan partner saya atau partner kelas paralel saya. Saya merasa lebih bersemangat nih Bu Anugrah. Wah, keren banget nih Bu Handayani. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Handayani. Saya pengen dengar cerita Bu Handayani tentang keseruan belajar perkalian di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support ya Bu. Boleh Bu Anugrah. Terima kasih ya Bu Handayani. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru. Ya, terima kasih Ibu Anugrah atas kesempatannya untuk berbincang-bincang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anugrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.